Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Semoga Bapak Ibu semua sehat, semangat, juga bahagia ya hatinya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indri, selaku promotor kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Hari ini saya nggak mau ceramah panjang lebar, tapi ingin ngajak semua Bapak Ibu untuk ngobrol santai bareng tentang suatu hal yang pasti sering banget dikeluhi nih sama Bapak Ibu semua di usia sekarang, yaitu kolesterol. Nah, kebetulan banget hari ini kita bakal ngebahas tentang kenali kolesterol biar tetap sehat di usia emas. Bapak Ibu semua pasti udah sering banget kan kalau misalkan nih lagi check up atau cek kesehatan entah di puskesmas, di rumah sakit dan lain sebagainya. Terus dokternya bilang gini, aduh Pak, Bu, ini kolesterolnya tinggi nih. Jangan sering makan gorengan ya Bu, Kak. Waduh, kalau misalkan udah dibilang kayak gitu sama dokternya, kayak langsung ngerasa, Ya ampun, dok. Padahal ini cuma makannya dikit loh. Kayaknya sih. padahal ya, siapa coba yang gak suka gorengan? Atau bahkan nolak gorengan? Padahal gorengan tuh udah klop banget gak sih? Apalagi kalau sore-sore, lagi hujan, terus ada teh manis atau kopi, ditemenin sama bala-bala, tahu isi, wah itu udah paling top untuk nemenin kita sehari-hari. Tapi ya mau gimana lagi? Tubuh kita sekarang udah beda dari yang dulu. Metabolisme jadi lebih lambat dan organ tubuh kita jadi kerja lebih keras. Bayangin, Bapak Ibu semua, dulu kalau mau makan apapun langsung disikat. Kayak makan rendang, yang santan-santan, terus gorengan yang berminyak-minyak, wah disikat di semua. Tapi kalau sekarang, makan salah dikit aja atau berminyak sedikit, tubuh tuh langsung pegel-pegel, jantung deg-degan, dan yang paling parah itu bisa jadi stroke loh. Sebenarnya kolesterol itu nggak semuanya jahat loh. Tubuh kita juga butuh kolesterol buat bantu bikin hormon dan juga jaga kerja organ tubuh. Nah, itu namanya kolesterol baik atau HDL. Tapi kalau kolesterolnya kebanyakan, dia bisa numpuk di pembuluh darah. Akibatnya aliran darah jadi tersumbat, jadi nggak lancar. Dan itu yang bikin kita kepala pusing, tekanan darah tinggi, dan bahkan stroke atau nyeri dada. Nah itu tuh yang disebut kolesterol jahat atau LDL. Nah kadang kolesterol tinggi itu nggak langsung dirasain sama kita sendiri. Dia tuh ada tahapan-tahapannya, ada tanda-tanda kalau misalkan kolesterolnya itu tinggi. Nah biasanya orang yang kolesterolnya tinggi ini sering ngerasa yang pertama, kepalanya sering berat atau pusing. Yang kedua, cepat capek, padahal kerjanya dikit. Yang ketiga, leher dan pundak sering pegal. Yang keempat, wajah suka merah atau telinga terasa panas. Yang kelima, kadang juga kesemutan di tangan atau kaki. Dan kalau udah parah, jantung berdebar atau nyeri dada. Kalau Bapak Ibu ngerasa beberapa hal kayak gitu, jangan panik ya. Coba periksa ke puskesmas atau posyandu lansia, biar tahu dari awal dan bisa dicegah sebelum terlambat. Selanjutnya saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman saya di posyandu. Waktu itu ada seorang ibu sama cucunya nih. Cucunya nganter ibunya untuk cek kesehatan. Dan ibunya bilang kayak gini, Bu, sekarang mah saya udah nggak makan gorengan lagi. Paling gorengan juga cuma satu. Gak apa-apa, asalkan sehat bisa nemenin cucu saya sampai nanti. dan cucunya juga langsung bilang kayak gini, Iya, Nenek sehat terus ya. Nanti Nenek bisa main sampai aku dewasa dan temenin aku wisuda. Nah, dari cerita tadi, meskipun obrolannya sedikit atau bahkan terkesan biasa aja, tapi kita bisa mengambil maknanya. Menjaga kesehatan itu bukan cuma bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi juga keluarga, cucu, dan lain sebagainya, agar kita bisa menemani anak-anak, cucu, atau orang-orang tersayang hingga tua nanti. Sekarang, yuk
Kita sama-sama jaga kolesterol dengan cara sederhana. Yang pertama, kurangi makanan berminyak dan juga bersantan. Yang kedua, banyakin makan buah, sayur, dan minum air putih. Yang ketiga, jangan lupa untuk jalan pagi meskipun hanya 10-15 menit. Yang keempat, istirahat yang cukup dan jangan sering bergadang. Yang kelima, dan yang paling penting, jangan stres. Kalau cara sederhana tadi pelan-pelan kita lakuin secara rutin, insya Allah kolesterol kita bisa turun, badan jadi enteng, dan hati bahagia. Bapak Ibu, kolesterol itu bukan hukum. Kolesterol itu jadi pertanda buat kita bahwa tubuh kita ini butuh dirawat dengan lebih baik. Mulai sekarang yuk kita jaga gerak, jaga makan, dan jaga hati biar semuanya tetap bahagia. Karena soal sehat itu bukan cuma soal panjang umur, tapi soal kita menjalani dan menikmati hidup dengan rasa bahagia, senyum, dan juga rasa bersyukur. Terima kasih banyak, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.